Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini tentang persiapan kesehatan menjelang wukuf di Arafah pada tahun 2024 ini. Bapak Ibu para calon jemaah haji, untuk menjelaskan hal ini saya akan bagi menjadi 3 fase. Yang pertama fase pra-Armuzna, jadi sebelum keberangkatan ke Arafah, Muzdalifah dan Mina, kemudian Armuzna, kemudian pasca Armuzna. Bapak Ibu para calon jemaah haji, mari kita bahas satu persatu persiapan untuk menjelang wukuf ini. Seperti yang sudah diketahui bahwa wukuf di tahun 2024 ini akan jatuh pada hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2024. Nah, Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu persiapkan menjelang pra-Armuzna, sebelum berangkat ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. 2 atau 3 hari sebelum keberangkatan, itu kendaraan yang biasa mengantar Bapak Ibu calon jemaah haji ke Masjidil Haram, yang namanya bis sholawat, itu sudah tidak ada. Jadi saya sarankan dan sangat saya anjurkan Bapak Ibu sholatnya di hotel saja. Jadi biasanya di hotel-hotel itu pihak mahtab itu sudah, atau pihak hotel itu sudah menyediakan tempat untuk sholat berjamaah. Silahkan sholatnya di situ saja. Kemudian Bapak Ibu calon jemaah haji, yang saya ingatkan, pakaian yang dibawa karena lama proses haji itu sekitar 5 hari, yang pakai ihramnya itu di tanggal 14, 15, dan 16. Jadi 3 hari itu pakai ihram terus ya. Nanti diganti setelah Jumrah Aqobah tanggal 16 itu, Jumrah Aqobah itu sudah ganti. Jadi sekitar 2 hari setengah kita memakai kain ihram. Berapa banyaknya? Bisa 3 sampai 5 setel mungkin ya. Biasanya itu yang dibawa. Untuk kesehatannya, khusus untuk obat-obatannya. Untuk obat-obatan itu yang perlu dibawa oleh para calon jemaah haji adalah obat-obatan yang rutin, yang ringan. Misalkan paracetamol untuk sakit kepala, kemudian obat diare, silakan mau Nudiatab atau apapun. Kemudian mungkin kalau sakit mah silahkan dibawa obat promahnya. Kemudian balsem gosoknya, Counterpen atau lain-lainnya dibawa, dan kayu putih mungkin dibawa. Nah, ini obat-obatan ringan itu dipersiapkan. Nggak usah banyak-banyak ya Bapak Ibu calon jemaah haji, cukup bawa selembar-selembar saja. Karena nanti juga ada dokter kloter ya. Ada dokter kloter yang membawa obat-obatan juga saat jemaah haji memerlukan pengobatan. Jadi hanya untuk darurat yang ringan-ringan saja gitu ya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu calon jemaah haji biasanya itu dikasih oralit tuh Bapak Ibu. Jadi oralit, dokter kloter itu memberikan oralit. Nah, si oralit ini diisikan saja Bapak Ibu ke aqua atau air mineral yang isinya 500 mili. Biasanya suka ada di banyak itu. Isikan 2 saset saja. Itu Bapak Ibu bisa bekal 3 botol ya. Diisikan lalu dibawa. Nanti 3 botol saja. Ini untuk di mana? Nanti untuk misalkan di Arafah, kemudian nanti di Arafah, kemudian di Mina. Dan saset ya sisanya yang oralit sasetan itu dibawa juga Bapak Ibu, jangan sampai tidak dibawa ya. Nanti bisa Bapak Ibu isi ulang ya itu minuman. Karena terus terang bahwa berdasarkan informasi cuaca sekarang di tahun 2024 hajian ini sangat panas, mencapai di atas 40 derajat Celcius. Jadi untuk mengatasi resiko kesehatan, karena panas itu kan bisa terjadi dehidrasi, kemudian karena sengatan panas, nah itu harap dibawa untuk nanti diisikan. Jadi pada saat itu saya anjurkan bahwa Bapak Ibu calon jemaah haji harus banyak minum.
gelas per jam, jangan menunggu haus. Itu digaris bawahi Bapak Ibu. 1 gelas per jam, jangan menunggu haus. Diminum. Ini karena resiko kesehatan yang akan dihadapi, resiko kesehatan dengan kondisi alam di Arab Saudi yang sangat panas, itu bisa terjadi dehidrasi, bisa terjadi sengatan panas. Seperti di video saya sudah ada video tentang cara mengatasi sengatan panas, maka dengan banyak minum itu akan menurunkan suhu tubuh dan juga akan mengatasi dehidrasi. Yang salah satunya nanti adalah dengan minum cairan Oralit ini. Nah, Bapak Ibu itu harus dibawa. Kemudian untuk yang mempunyai penyakit kronis jangan lupa itu dibawa juga. Kalau misalkan obat hipertensinya dibawa, kemudian obat yang menderita diabetes atau kencing manis itu juga dibawa. Obat kolesterolnya itu dibawa. Yang punya asma dibawa, yang punya jantung, obat jantungnya dibawa. Itu jangan lupa, jangan sampai tidak dibawa. Berapa banyak dibawanya? Taruh kalikan saja 1 minggu, walaupun proses ibadah haji itu ada 5 hari ya, sama tambah 1 hari tanggal 14-nya berarti ada 6 hari, 1 minggu saja. Jadi kalau misalkan amlodipinnya, dia bawa 1 lembar, karena amlodipin itu biasanya 1 kali 1. Kemudian misalkan minum metformin 2 kali 1, berarti kalikan 7 kali 2, berarti 14, bawa 2 lembar lah. 1,5 lembar sebenarnya, 2 lembar itu bawa. Jadi obat-obat yang penyakit kronis itu harus dibawa. Obat asmanya yang disemprot juga bawa. Jangan lupa itu, jangan sampai tidak dibawa. Karena sekali lagi resiko kesehatan yang bisa dihadapi oleh Bapak Ibu di kondisi Arab Saudi yang sangat panas ini bisa terjadi dehidrasi, kelelahan, dan satu lagi adalah eksaserbasi akut penyakit kronis. Apa itu artinya? Jadi yang Bapak Ibu yang punya penyakit-penyakit kronis itu bisa dengan kondisi alam, situasi yang banyak di situ, kemudian suhu yang panas, kelelahan dan lain sebagainya, bisa terjadi eksaserbasi akut ya, bisa terjadi eksaserbasi akut penyakit kronis. Yang tadinya tensinya sudah terkendali bisa jadi naik. Yang tadinya gula darahnya sudah terkendali bisa jadi naik. Yang tadinya asmanya tidak kambuh bisa terjadi asma. Nah, ini harus dibawa. Dan itu bisa dicegah dengan minum obat secara teratur. Ya, digunakan obatnya secara teratur. Nah, Bapak Ibu, itu yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu calon jemaah haji menjelang prawukuf. Dan saya informasikan juga 1 minggu biasanya sebelum keberangkatan itu, petugas kesehatan itu sudah mendata siapa saja calon jemaah haji yang nanti akan didaftarkan untuk mengikuti safari wukuf. Jadi safari wukuf ini prosesi wukuf untuk orang yang sakit. Jadi nanti akan dibawa oleh kendaraan, baik itu ambulan ataupun bis misalkan, ataupun kendaraan yang lainnya untuk diberangkatkan ke Arafah di tanggal 15 Juni ini, berhenti sebentar. Jadi pas prosesi wukuf itu kemudian keluar lagi. Tapi khusus untuk jamaah haji yang sakit. Jadi yang sakitnya itu yang memang sakit benar-benar membutuhkan perhatian khusus atau pelayanan khusus. Jadi tidak semua yang sakit disafari wukufkan. Nah, dokter kloter itu nanti akan mendata, kemudian diajukan ke panitia penyelenggara ibadah haji bidang kesehatan yang ada di Dakar untuk dinilai. Nah, nanti setelah dinyatakan oh ini harus safari wukuf, nah nanti mereka lah yang akan menentukan gitu. Kemudian nanti selama wukuf, nah sekarang selama wukuf Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Nah, apa yang harus kita perhatikan di situ? Di Arafah tanggal 14 itu tidak banyak kegiatan fisik ya Bapak Ibu. Jadi kita duduk berzikir, berdoa, mungkin sesekali keluar ya, mungkin lihat situasi. Jadi tidak banyak aktivitas fisik jalan-jalan. Dan itu akan berada di tenda di Arafah. Dan itu biasanya anginnya kencang, ada juga kemudian berdebu, kemudian panas, kelembaban rendah.
Resiko yang bisa terjadi ya dehidrasi itu. Dehidrasi, sengatan panas, itu yang harus diwaspadai. Kemudian terjadinya eksaserbasi akut penyakit kronis yang itu juga harus kita antisipasi. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi tetap minum 1 jam 1 gelas, jangan menunggu haus. Obat rutinnya diminum. Yang kencing manis, yang hipertensi, yang punya penyakit jantung, asma itu obatnya diminum. Ya, ingat itu. Kemudian yang saya ingatkan kembali di Arafah ini adalah resiko untuk tersesat. Nah, ini biasanya kalau habis dari toilet itu biasanya lupa pulang ke tenda. Nah, ini juga terutama para lansia kalau ketika mau ke toilet itu harus diantar ya. Kemudian Bapak Ibu juga sebenarnya tidak sedikit orang yang masih muda tersesat juga untuk ke tenda. Ini sebaiknya berdua atau bertiga karena pas masuk toilet itu biasanya ngantri Bapak Ibu calon jemaah haji. Nah, itu ya yang harus Bapak Ibu lakukan untuk antisipasi kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan risiko kesehatan tadi, dehidrasi, sengatan panas. Dan kalau misalkan nanti ada jemaah yang sakit dan perlu memerlukan pertolongan darurat, di Arafah itu sudah ada pos kesehatan Arafah. Itu sudah lengkap di situ, petugasnya udah siap di situ, dan ada ambulan juga yang bisa mengantarkan jemaah di situ. Jadi jangan khawatir, di situ sudah ada petugas kesehatan, ada pos kesehatan Arafah. Nah, menjelang maghrib, jemaah haji akan berangkatkan nanti ke Muzdalifah. Resiko kesehatan yang akan terjadi sama saja, bisa terjadi dehidrasi, kelelahan, kemudian dengan udara terbuka, ini mungkin kalau malam itu dingin ya mungkin kedinginan, seperti itu. Dan tetaplah Bapak Ibu calon jemaah haji itu harus banyak minum, kemudian obat rutinnya dimakan. 2 aja itu, banyak minum, obat rutinnya dimakan. Ya, banyak minum, obat rutinnya dimakan. Kemudian nanti setelah tengah malam, Bapak Ibu melewati tengah malam, Bapak Ibu calon jemaah haji akan diberangkatkan ke Mina. Nah, di Mina ini prosesinya yaitu melempar jumrah. Di tanggal 16 hanya Aqobah saja, kemudian hari tasriknya 11, 12, 13 Zulhijjah atau tanggal 17, 18, 19 itu akan melempar jumrah, ula, usta, dan Aqobah. Dan itu jalannya, biasanya tenda jemaah haji reguler itu cukup jauh. Bisa mencapai 7 kiloan kalau dari Mina Jadid dari tenda ke Jamarat itu bisa sampai 7 kilo. Jadi kalau bolak-balik itu bisa mencapai 14 kilometer. Ini cukup jauh. Dan saat melempar jumroh itu, Bapak Ibu calon jemaah haji, kalau tanggal 16 kan masih pakai kain ihram. Nah itu tanggal 16 ketika mau melempar jumroh nih, triknya, karena nanti kan baju ihramnya sudah dipakai beberapa hari dari tanggal 14, 15, 16 sudah hampir 3 hari. Nah, ketika melempar jumrah Aqobah, ada yang tahalul awal langsung di situ. Nah, di situ biasanya kalau saya sudah bawa bekal kaos. Jadi di tas gendongnya itu, di tas rangsel yang digendong itu, saya sudah membawa kaos. Jadi setelah melempar jumrah, saya buka kain ihram yang atas, saya pakai kaos. Tapi bawahnya masih pakai kain ihram. Kemudian pulang ke tenda. Nah, ada juga yang setelah nanti itu dari melempar jumrah Aqobah tanggal 16 itu, nanti video lengkapnya ada di video saya, itu langsung ke Masjidil Haram. Jadi langsung ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf ibadah. Nah, setelah tawaf, sa'i dan tahallul, nah itu juga banyak jemaah haji yang ganti baju, atasnya saja diganti dengan kaos yang nyaman gitu, seperti itu. Nah, itu bisa jadi trik ya, tip ya untuk para calon jemaah haji. Kemudian Bapak Ibu calon jemaah haji, nah untuk melempar jumrah itu nanti sambil berangkat itu yang harus, kalau misalkan setelah ganti baju ya sudah pakai pakaian biasa, itu topinya dipakai, kacamata hitamnya dipakai kalau panas ya, kemudian maskernya juga dipakai, kemudian bawa semprotan air ya,
semprotan air dan air minum, dan bawa sedikit makanan, bisa bawa kurma atau roti untuk melempar jumroh selama di perjalanan. Itu harus dipersiapkan. Kemudian bagi calon jemaah haji yang memang sakit, saya sarankan untuk dibadalkan saja. Jadi digantikan oleh orang lain untuk melempar jumrohnya. Ya, itu silahkan koordinasi dengan pembimbing ibadahnya, baik pembimbing ibadah yang ada di kloter atau pembimbing ibadah yang ada di KBIH-nya masing-masing. Jadi ikutin saja jam melemparnya. Ingat, ikutin jam melemparnya. Karena jutaan orang pada waktu itu dalam hari yang sama itu tertumpah untuk melakukan prosesi ibadah haji. Jadi itu perlu diatur sedemikian rupa. Jangan Bapak Ibu memaksakan ya. Ikutin saja jam melempar untuk orang Indonesia kapan? Pasca Armuzna, setelah Bapak Ibu kembali ke hotel, kemudian ada yang melanjutkan untuk prosesi hajinya, tawaf ifadah, kemudian selesai, Bapak Ibu istirahat dulu, jangan selesai langsung melakukan kegiatan-kegiatan lagi, misalkan umroh-umroh sunat, kemudian bolak-balik ke Masjidil Haram lagi, itu tahan dulu, pemulihan dulu Bapak Ibu. Ya mungkin nanti kalau pegal-pegal mulai di saling mijit ya dengan antar jemaah haji dengan basem, kemudian kita mulai recovery namanya. Itu perlu kan untuk setelah capek kegiatan itu recovery dulu. 3 harian lah ya, 3 harian untuk recovery, jangan melakukan apa-apa dulu. Karena menurut data angka kesakitan dan kematian itu pasca Armuzna itu sangat banyak. Ya, pasca Armuzna sangat banyak. Jadi jangan korbankan kesehatan kita gitu ya. Dan itu kan kewajiban juga, menjaga kesehatan itu kewajiban juga. Nah nanti setelah pulih, mungkin 3 harian telah pulih, setelah bisnya sudah ada lagi, nah itu silahkan nanti Bapak Ibu lakukan kegiatan-kegiatan lagi secara rutin. Misalkan ke Masjidil Haram, tawaf sunat, kemudian nanti mungkin sesekali ada umroh sunatnya juga. Tapi sebaiknya kenali diri, jangan memaksakan. Kalau misalkan sekira-kiranya sudah kelelahan, kecapean, istirahat saja. Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji, itu mungkin tips saya ya untuk Bapak Ibu calon jemaah haji yang akan menjalani prosesi ibadah haji. Nah, Bapak Ibu calon jemaah haji, itu saja yang tips kesehatan menjelang Armuzna ini. Semoga Bapak Ibu calon jemaah haji Allah berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, keselatan, dan hajinya menjadi haji yang makbul dan mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.